Hey guys, balik lagi dengan Koko. Kemarin secara nggak sengaja pas saya lagi lihat di sebuah marketplace, saya lihat tuh sebuah smartphone baru yang sebenarnya lama. Gimana tuh? Ya, ini dia Vivo Y20s G version. Nah, sebenarnya Vivo Y20s sendiri tuh sudah rilis pas akhir tahun kemarin. Dan itu menggunakan Snapdragon terbaru, Snapdragon 460. Terus yang ini rada beda sih. Apa aja bedanya? Lalu apakah worth it buat kamu? Langsung aja kita mulai unboxingnya. Another broken plate, another called off date. We never seem to get it right. Sebenarnya dari boxnya ini nggak jauh beda sih dari Vivo Y20s sebelumnya. Cuman jika teman-teman ngeh di sini ada tulisan G kecil di sebelah Vivo Y20s. Boxnya juga warna putih, mirip dengan seri sebelumnya. Terus di pojok kanan atas memori 4GB RAM dan 128GB ROM. Terus di sebelah kirinya ada logo Vivo kecil berwarna biru. Sedangkan bagian samping cuma ada tulisan Y20sG. Balik bagian belakang ada beberapa selling point-nya nih. Pertama, G80 gaming prosesor, 5000 mAh baterai, 18W fast charge, dan side fingerprint. Lalu di bawahnya ada keterangan produksi handphonenya. Dan kebetulan unit yang saya beli ini berwarna obsidian black. Buka boxnya dulu ya. Pertama dibuka langsung melihat ada box tipis yang di dalamnya tuh ada pin ejector SIM card, petunjuk penggunaan dan buku kartu garansi. Juga nggak ketinggalan masih dapat bonus softcase nih. Baru di bawahnya ada unit Vivo Y20sG. Kita pinggirin dulu. Di bawahnya terus ada pembatas kompartemen. Ada kabel data yang sayangnya di sini masih menggunakan micro USB. Dan sebuah adapter charger outputnya 18W. Mantap ya, komplit nih bawaan paket pembeliannya. Coba kita beresin sebentar. Nah, ini dia unit Vivo Y20sG version yang masih kebungkus wrapping. Coba kita lepas dulu. Terlihat dari casing belakang ini nggak ada bedanya sama sekali dengan unit Vivo Y20s sebelumnya. Masih pakai finishing glossy dengan pola yang sama. Pojok kiri bawah masih ada logo Vivo dan pojok kiri atas ada setup triple kamera dengan LED flash yang dibingkai kotak warna silver. Kalau masih pakai finishing glossy gini, konsekuensinya ya bakal mudah meninggalkan sidik jari. Walaupun memang terlihat mewah, tapi kalau mudah bekas sidik jari sih ya jarinya jelek. Palingan harus dikasih softcase biar lebih aman. Balik bagian depan ada layar dengan poni kecil untuk menyimpan kamera depan. Sedangkan untuk bagian sisi-sisi framenya, sisi kanan ada tombol power yang berfungsi juga sebagai fingerprint dan ada tombol volume up down. Sisi kiri cuma ada slot SIM card yang tersedia untuk dual SIM dan slot tambahan memori eksternal. Terus sisi atas kosong dan sisi bawah ada lubang speaker, lubang mic, lubang micro USB dan lubang audio jack 3,5 mm. Jadi secara tampilan bentuk dan bodi sih semuanya masih sama dengan Y20s versi Snapdragon. Bodinya ini juga masih enteng menurut saya walaupun baterainya berkapasitas gede 5000 mAh. Coba dinyalain dan setup sebentar yuk. Tampilan pertamanya sih masih sama ya. Layar 6,52 inch beresolusi HD Plus 720x1600 pixel berpanel IPS. Menggunakan Vantage OS 2.5 berbasis Android 11. Layarnya memang nggak begitu spesial, namun buat nonton YouTube bisa play di 1080p. Di sini juga sudah nampak beberapa aplikasi yang sudah terinstall seperti Lazada, TikTok, MiChat. Tapi tenang, masih bisa di-uninstall kok ini. Jadi memori internal 128GB pasti aman banget. Coba yuk kita lihat memori internal yang tersedia. Dari 128GB di sini yang sudah kepake 19GB. Jadi masih sisa 109GB-an. Masih sisa banyak banget lah ini. Terus ke bagian kamera sebenarnya fiturnya komplit banget. Ada mode panorama, portrait, slow-mo, time-lapse, bahkan ke mode profesional pun juga ada. Sedangkan untuk mode video sih terlihat standar banget, cuman bisa merekam 1080 dan 720p saja. Hasil foto dan videonya sebagai berikut. Another broken plate, another called off date. We never seem to get it right. Another heart attack, words that we can't take back. We are the reason opposites attract. Once you slam the door on the second floor, I regret it all. When I think it through, I can help the way I feel for you. You make me lose my mind like I
Sekarang ke bagian hardware yang paling berasa bedanya jika dibandingkan dengan Vivo Y20s seri sebelumnya. Jadi Vivo Y20s G version ini punya prosesor MediaTek Helio G80 berkekuatan octa-core 2 GHz yang dipadukan dengan GPU Mali G52. Nah, dengan prosesor MediaTek kelas gaming gini, jadinya performa Vivo Y20s G version ini perlu kita cek untuk buat main game juga ya. Namun sebelumnya kita tes di AnTuTu Benchmark dulu. Di sini saya bisa dapat skor 190 ribuan dengan skor CPU 66 ribuan dan untuk skor GPU 45 ribuan. Terus dari skor pengujian Geekbench 5, angka single core-nya 364 dan multicore di 1251. Pengujian ketiga di 3D Mark Wildlife, overall skornya 693 dan average FPS di 4,20. Berarti di segi prosesor sudah mengalami peningkatan jelas ya jika dibandingkan dengan seri sebelumnya. Lanjut untuk main game, pertama saya main game yang enteng dulu nih, yaitu Mobile Legends. Di game ini sih ada settingan high frame rate-nya dan bisa berjalan lancar. Main beberapa kali game suhunya masih normal di 40 derajat Celcius. Nyaman banget lah buat main game Mobile Legends di handphone ini. Game kedua PUBG Mobile. Di sini settingan tertingginya bisa di HD frame rate high. Cuman biar main gamenya nyaman, saya bermain di Smooth Ultra aja. Settingan ini seperti yang saya bilang, tentunya nggak ada masalah sama sekali, lancar habis. HP juga nggak panas ketika bermain sekali game, masih aman. Game yang ketiga, saya main game Genshin Impact. Nah, di sini saya cuma dapat settingan defaultnya di terendah. Dengan settingan ini ada beberapa kali saya mengalami lag, tapi masih playable jadi nggak terlalu ganggu banget. Cuman saya nggak rekomendasiin sih buat main game ini di handphone Vivo Y20s G version. Nah, enaknya lagi ketika kamu main game, fitur multi turbo bakal nyala. Dan dengan begini notifikasi telepon, SMS bisa kamu matiin dulu. Buat main game, beberapa kali pun baterai yang berkapasitas 5000 mAh ini masih oke banget. Seharian sih masih bisa tahan. Apalagi jika dipakai daily, bisa kemungkinan lebih awet lagi. Kesimpulannya, handphone Vivo Y20s G version ini menurut saya lebih worth it jika dibandingkan versi sebelumnya ya. Walaupun memang RAM-nya nggak sebesar seri sebelumnya, peningkatan di segi performa tentunya bikin tambah menarik handphone ini. Dan dengan harga jual SRP Rp2.599.000, Vivo Y20s G ini masih worth it untuk kamu pilih jika sedang nyari sebuah smartphone dengan baterai gede, performa yang oke, dan triple kamera. Atau kalau kamu mau beli, bisa lewat link yang saya taruh di kolom deskripsi ya. So, cukup sekian untuk video unboxing kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.